Nama saya Erwin Mulya, saya kardiolog intervensi dari Pulau Sumatera, Provinsi Lampung. Saya bekerja di Bandar Lampung, di Kota Metro, dan di Lampung Tengah. Saat ini saya sedang di Jakarta untuk bicara tentang kesehatan jantung dengan tim dari MCA. Kita bicara tentang serangan jantung, tentunya kita bicara tentang adanya gangguan aliran di pembuluh darah koroner jantung. Pembuluh darah koroner jantung itu yang memperdarahi jantung. Saya selalu ibaratkan seperti saluran irigasi di sawah Anda atau saluran irigasi di kebun hidroponik Anda. Bila ada gangguan di saluran irigasi tersebut, tentunya akan berdampak pada pohon-pohon Anda, tanaman Anda. Jadi Anda ibaratkan pohon-pohon tanaman Anda adalah otot jantung Anda. Bila terganggu saluran irigasinya, tentunya otot jantungnya juga akan mulai terganggu fungsinya. Jadi kita bicara tentang serangan jantung, kita tidak bicara tentang satu kejadian saja. Seseorang yang sudah serangan jantung bukan berarti dia tidak akan mengalami serangan jantung di kemudian hari. Demikian juga mereka yang sudah dipasang cincin atau stent maupun mereka yang sudah dilakukan operasi bypass. Jadi semua ini berlaku semuanya secara general, secara umum. Yang menjadi perhatian bagi kita adalah tentunya dalam durasi 1 bulan pertama atau mungkin 2 minggu pertama, ini mungkin merupakan waktu yang krusial bagi pasien-pasien kita, karena di saat inilah kita memerlukan optimalisasi dari obat-obatan yang sudah kita berikan, atau waktu emas di mana kejadian-kejadian yang kurang baik masih mungkin terjadi pada mereka yang sudah mengalami atau baru saja mengalami serangan jantung. Terkait dengan kejadian serangan jantung, tentunya kita harus bicara obat-obatan yang bisa mencegah atau mengurangi angka kejadian serangan di kemudian hari atau perburukan kondisi dari pasien tersebut. Ada beberapa obat yang tentunya bersifat mengurangi gejala saja, tapi ada beberapa obat yang utama yang memberikan harapan atau memberikan prognostik yang lebih baik untuk pasien tersebut. Jadi hal-hal ini yang selalu harus kita usahakan untuk kita berikan hingga dosis yang optimal kepada setiap pasien yang sudah mengalami serangan jantung. Dan ada hal penting yang kadang sering terlewatkan, bahkan oleh saya misalnya, kardiolog intervensi, adalah terkait tentang rehabilitasi jantung. Kita pada dasarnya sekarang mengharapkan pasien yang habis atau mengalami serangan jantung bisa kembali ke kehidupan dia sedia kala secepat mungkin, ya. Jadi kita mobilisasi yang lebih awal, tindakannya juga lebih sederhana. Jadi kita tidak mengharapkan pasien selama perawatan itu hanya tiduran di tempat bednya, tapi kita berharap dia bisa mobilisasi sehingga dia bisa kembali ke kehidupan pasien tersebut sebelum dia mengalami serangan jantung. Ada beberapa program yang bisa diatur, ya, tentunya berbasis pada kemampuan fungsional pasien tersebut, ya, kemampuan fisik yang bisa dihitung kurang lebih secara objektif melalui misalnya treadmill segera setelah tindakan atau segera setelah operasi bypass. Jadi selain medikasi jantung pada umumnya, jadi selain obat-obatan yang bersifat mengurangi gejala, selain obat-obatan yang bersifat prognostik untuk pasien tersebut, kontrol gaya hidup menjadi salah satu kunci bagian dari rehabilitasi maupun prevensi sekunder penyakit jantung pembuluh darah. Paling mudah tentunya yang selalu ada di sekitar kita adalah berhenti merokok, ya, atau jauhi rokok. Olahraga, tentunya olahraga yang kita anjurkan setidaknya aerobik, paling tidak 5 kali atau mungkin setiap hari, ya, setidaknya minimal 30 menit atau lebih. Kita juga berharap kontrol tekanan darah, ya, kontrol gula darah, kontrol kolesterol. Dan sebenarnya bukan hanya dari medikasi, kita bisa berharap penurunan tekanan darah, kolesterol dan gula darah juga bisa kita kejar dengan bantuan modifikasi gaya hidup yang kurang baik. Serangan jantung sekali lagi bukan suatu kejadian satu titik saja, tapi Anda harus selalu melihat bahwa serangan jantung itu menjadi suatu perjalanan hidup yang kontinum, ya. Jadi seseorang yang sudah mengalami serangan jantung ibaratnya telah diberikan kesempatan
Yang kedua, untuk memperbaiki gaya hidupnya, untuk kontrol faktor risiko yang baik, untuk minum obat-obatan secara baik dan kontrol teratur.